Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa masjidku? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita ya. Bertemu lagi di program Masjidku, sebuah program yang menelusuri masjid-masjid bersejarah di Nusantara. Kali ini, masjid yang akan kita telusuri berada di Yogyakarta pemirsa. Tepatnya di Kecamatan Ngaglik, Sleman. Masjid ini berkaitan juga dengan awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Masjid tersebut adalah Masjid Patok Negoro, Plosok Kuning. Salah satu masjid Patok Negoro yang berada di penjuru mata angin Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai masjid ini, yuk kita masuk ke dalam masjidnya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaluddin Purnomo, Takmir Masjid Patok Negoro, Plosok Kuning. Masjid Patok Negoro, Plosok Kuning ini bagian dari Grand Desain Pendirian Keraton Yogyakarta. Jadi ketika Perjanjian Giyanti itu Hamengkubuwono ke-1 mendapat wilayah sebelah Berkalopak dan beberapa wilayah di sebelah timur di Jawa Timur. Dan Pakubuwono II dapat di Solo, jadi pecah Jogja Solo. Hamengkubuwono ke-1 ketika membangun Keraton Yogyakarta ini bentengnya berupa masjid-masjid di 4 penjuru, dinamai Masjid Patok Negoro. Ada sebelah utara, timur, barat, selatan. Kalau di Plosok Kuning ini sebelah utara. Ya, kebetulan ini waktu pecahnya Jogja Solo itu di Melangi sudah ada Mbah Nuriman, di sini ada Mbah Mustafa. Mbah Mustafa adalah cucu dari Mbah Nuriman. Mbah Nuriman adalah kakak sulung dari HP1. Jadi di sini cucu, di sana kakek. Nah, di sini Mbah Mustafa sebagai Patok Negoro pertama. Karena Patok Negoro itu gelar juga. Orangnya yang memimpin di sini namanya Patok Negoro. Patok Negoro 1 Mbah Mustafa, Patok Negoro di Melangi sana di sebelah barat itu Mbah Nuriman. Mbah Mustafa diteruskan putranya namanya Mbah Ali Imron. Jadi Patok Negoro 2 diteruskan lagi Patok Negoro 3 yaitu Mbah Sarbini, diteruskan lagi ke anaknya lagi Mbah Jasmani jadi Patok Negoro 4. Setelah itu pemerintahan berubah, tidak pakai istilah Patok Negoro lagi, cuma Imam Masjid. Sampai sekarang Imam Masjid ini sudah berganti ke 9 atau 10 gitu ya. Kalau Masjid Plosok Kuning ini ya karena kedekatan Mbah Mustafa, cucu Mbah Nuriman dengan HB1 waktu itu, sehingga ya kemudian disinilah dibangun Masjid Patok Negoro, salah satu dari 4 itu di sebelah utaranya. Tidak persis pas memang, tidak persis pas di sebelah utara, agak serong ke timur di tempat Mbah Mustafa ini tinggal. Didirikan Masjid Patok Negoro seperti ini, dan ini sebenarnya merupakan benteng spiritual, benteng fisik juga karena waktu itu suasananya genting, bahkan dilanjut dalam zaman pergerakan ini juga sebagai benteng pertahanan. Ini terbukti dengan ditemukannya bom di sebelah barat masjid ini, kira-kira dari sini 200 meter yang masih aktif. Kalau fisiknya ini relatif masih
terpertahankan ya, masih terpertahankan ya, paling sekarang masih 80%. 80% masih asli. Kemudian di samping fisiknya juga ada tradisi budaya yang dipesankan oleh HB1 yang sampai sekarang masih lestari. Ada selawatan Jawa, ada selawatan Rodat, ada selawat Baduy yang sampai sekarang masih lestari, masih sering dimainkan dalam acara event-event tertentu gitu. Kalau yang sekarang masih ya, itu ada kalau kira-kira dari sini 300 meter dari sini itu sumur peninggalan HB1. Kemudian di masjid ini masih ada beduk, ini kemudian di dalamnya masih ada mimbar dan tongkat untuk khotbah. Kemudian ya bangunannya ini sendiri masih sampai sekarang masih relatif masih asli. Di antara 4 masjid yang ada di Jogja yang disebut Patonegoro ini, yang masih asli ya tinggal Pelosok Kuning ini. Makanya sekarang menjadi cagar budaya. Gapura ini sebenarnya baru, tapi cuma menyesuaikan saja. Aslinya dulu terbuka ini masjid ini. Nampak sekali ya pemirsa, bahwa masjid ini adalah masjid lama. Selain itu, ada pula mihrab dan mimbar yang sampai sekarang masih digunakan untuk tempat imam dan khotib. Selain itu, ada pula beduk dan kentongan yang masih difungsikan sampai sekarang sebagai penanda masuknya waktu sholat. Meski mengalami beberapa renovasi, namun masjid ini masih dipertahankan keasliannya pemirsa. Salah satunya dengan keberadaan kolam yang mengelilingi masjid. Dulunya digunakan sebagai tempat bersuci sebelum memasuki masjid.
kolamnya sejak dulu, karena zaman 250 tahun yang lalu belum ada keran, belum ada sumur, ya wudhu ya di kolam ini. Bahkan sampai sekarang yang fanatik wudhu di kolam ya masih ada, kalau sholat wudhu di kolam ya ada. Kalau kondisi masjid ya masih seperti ini dari sejak sama zaman dulu kecil saya. Ada tambahan-tambahan kecil karena untuk kepentingan misalnya ada tempat wudhu di samping. Karena sekarang ya tidak semuanya wudhunya di kolam toh. Akhirnya ada tempat wudhu di samping. Ada tidak semuanya liwat air, ada yang di depan ini nggak pakai liwat air. Aslinya pakai liwat air nih kalau mau masuk masjid gitu. Kalau zamannya dari dulu sampai sekarang ya masih sama saja, masih semakin banyak terutama karena penduduknya yang tinggal di sebelah di kiwa tengah masjid ini ya semakin banyak saja. Tapi kalau tradisi budaya, kegiatannya, ritual-ritualnya, tradisinya, budayanya masih sama. Kegiatan itu full, ya liburnya cuma malam Senin. Dari malam Selasa itu tadrus Al-Quran, malam Rebu itu pengajian untuk khusus muda-mudi. Kemudian malam Kamis itu berjanji, selawat berjanji. Kemudian malam Jumat itu mujadah, dzikir tahlil. Kemudian malam Sabtu kajian kitab kuning. Kemudian nanti malam Minggu itu tradisi budaya, selawat Jawa. Nanti terus gitu, liburnya cuma malam Senin. Kalau kita yakin ya, kalau kelestarian pasti karena ini sudah masuk status cagar budaya, jadi kita nggak bisa ngubah-ubah. Cuma tradisi budayanya mungkin yang perlu dilestarikan oleh para jamaah tentunya. Dan sampai saat ini masih semangat untuk melestarikan tradisi budaya. Selawatan Jawa masih ada, selawatan Rodat masih ada, Badui masih ada. Dan ritual-ritual lain seperti ritual-ritual kematian, untuk bahkan di sini untuk pernikahan di Serambi belakang saya ini masih dilestarikan. Jadi fungsi masjid ini tidak sekedar hanya tempat ibadah mahdhah saja, tetapi juga ibadah-ibadah sosial yang lain terselenggara di sini. Ternyata Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning ini memiliki nilai sejarah dan bangunan yang masih asli ya pemirsa. Semoga bangunan masjid lama ini masih dapat terus terjaga. Bagi pemirsa yang berkunjung di Yogyakarta, terkhusus di wilayah Sleman, tidak ada salahnya ya untuk mampir sholat di masjid ini, sembari menikmati nuansa kuno masa silam.
Sekian dulu pemirsa episode Masjidku kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi pemirsa Masjidku. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.